Baik, Pak Gimana Ketut, ini kabar? ketiga kalinya Johnny G. Plate dipanggil ke Jagung. Apa saja yang diperiksa hari ini, yang didalami, begitu, dan temuan-temuan apa saja yang ditemukan kembali oleh Kejagung, Pak Ketut? Eh, ini ya betul, 3 kali kita panggil yang bersangkutan sebagai saksi dan statusnya hari ini berubah menjadi tersangka. Tentu kita mengklarifikasi hasil dari temuan teman-teman BPKP ya pada hari ini. Ya. Yang memang kerugiannya sangat signifikan ya dari proyek yang jumlah angkanya 10 triliun, ya kerugiannya 8 triliun lebih. Sekian. Seperti Mhm. itu. Jadi kita Baik, memeriksa beliau itu dalam kapasitas beliau sebagai Info dan sebagai kuasa pengguna anggaran, sebagai pengguna anggaran. oke. Baik, Pak, ini kenapa ada selisih yang cukup besar ya dari hitungan awal di 1 triliun kemudian menjadi 8,3 triliun rupiah nih, Pak Ketut? Nah, hitungan awal yang kita dapatkan itu belum melakukan pengecekan secara fisik di lapangan, ya. Kemudian kami menggandeng BPKP, ternyata gelembungannya cukup jauh, ya, terkait dengan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dalam arti ada yang di markup, ada yang fiktif, ya, seperti kajian pendukung, seperti maaf harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Jadi kelihatan ada banyak yang fiktif yang belum terlaksana dengan baik, seperti itu. Mhm. Kalau untuk lebih diperinci lagi, Pak Ketut, sebenarnya dari temuan 8 triliun ini bagian mana saja yang mungkin masuk ke dalam kategori kecurangan dan temuan yang disimpulkan cukup banyak merugikan negara, Pak Ketut? Nah, tentu begini, dari rincian yang dibuat secara umum oleh BPKP, kami tidak mengungkap secara jelas di sini ya, mungkin ada beberapa aliran, ada digunakan dana-dana operasional, itu mungkin nanti kita akan lebih detail diungkap di pengadilan. Kalau sekarang kayaknya tidak elok karena prosesnya lagi sedang berjalan seperti itu, Mbak. Mhm. Selama proses pemeriksaan yang sedang berlangsung saat ini sebenarnya seperti apa peran dari Plate sendiri atau dugaan sementara begitu ya, sehingga kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka nih, Pak Ketut? Jadi dengan proyek yang begitu besar ya, dan proyek ini sudah berjalan cukup panjang dan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap proyek ini juga sangat panjang, kurang lebih dalam setahun ya. Tentu kita melihat ada beberapa alat bukti yang mengarah kepada beliau ya. Nggak mungkin kita menerapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya alat bukti yang cukup untuk menentukan yang bersangkutan menjadi tersangka. Perannya tadi saya jelaskan bahwa untuk sementara saya sampaikan di sini adalah terkait dengan kedudukan beliau jadi Kominfo dan kuasa pengguna anggaran seperti itu. Mhm. Apakah ada indikasi tersangka-tersangka baru yang mungkin saja muncul begitu ya setelah penetapan tersangka dari Johnny G. Plate begitu yang sudah mungkin masuk ke dalam radar Kejagung, Pak Ketut? Sementara kita baru menetapkan 6 tersangka, yang terakhir hari ini 1 tersangka ya. Untuk kemungkinan akan berkembang lebih jauh tentu kita akan melihat proses penyidikan ini. Ketika proses penyidikan ini memang ada alat bukti kuat untuk menjerat tersangka lain, saya pikir harus didalami, saya pikir, dan perlu dilakukan penetapan kembali terhadap tersangka baru. Kita lihat perkembangannya ke depan ya, Mbak. Oke, karena ini masih dalam proses ya. Tapi kita dengar juga ada nama-nama begitu ya, termasuk adalah adik dari Menkominfo sendiri, Alex Plate begitu ya. Sejauh mana sebenarnya pendalaman dugaan aliran dana korupsi ini ke adiknya Menkominfo sendiri? Apakah ini juga sudah sedang didalami dan sedang diselidiki lebih lanjut juga ke sana, Pak Ketut? Ya, sementara yang kami dapatkan informasi memang ada penerimaan sejumlah uang dari adiknya beliau, Gregorius ya. Tetapi pendalaman itu tentu harus kita dapatkan alat bukti yang cukup, yang size untuk menetapkan seseorang bisa menjadi status dari saksi menjadi tersangka. Dan untuk sementara memang masih ada pendalaman terhadap status yang bersangkutan, apakah ya, peran yang bersangkutan di dalam proyek ini. Karena yang bersangkutan ini adalah orang swasta yang tidak terkait langsung kepada proyek ini. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa yang tidak ada kaitan dengan bersangkutan dapat aliran sejumlah dana, dan itu masih kita dalami semua, Pak. Sudah mungkin keluar begitu timeline atau jadwal ada pemanggilan terhadap Alex Plate sejauh ini, Pak, untuk penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut, Pak Ketut? Kita sudah setiap hari kita melakukan update-nya ya, Pak. Hari ini aja kita memeriksa 7 orang ya, di luar dari Pak
Joni ada 6 berarti yang kita periksa pada hari ini. Kemarin kita juga melakukan pemeriksaan intensif dan termasuk ke depan juga pasti akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi yang siapapun terkait dari proyek ini. Tidak ada yang bisa kita lepas untuk tidak diperiksa ya, sepanjang keterangannya mempunyai signifikan untuk pembuktian dalam proyek ini. Seperti itu, Mbak. Baik, kita juga bertanya begitu ya, sejauh mana sebenarnya kalau dikatakan aliran dana yang masuk begitu atau aliran dana yang keluar dari kasus ini, ada yang apakah mungkin masuk ke dalam salah satu partai, karena kita tahu bahwa ada kedudukan yang cukup potensial beliau begitu ya, Joni Kelurwati di salah satu partai tertentu, apakah ada indikasi juga aliran dana ke partai tersebut, Pak Ketut? Begini, penegakan hukum itu melihat bukti, tidak melihat dari mana latar belakangnya, seperti apa mereka di dalam perpolitikan. Tidak ada kaitannya kita dengan politik ya. Kalau misalnya mengarah ke sana ternyata ada alirannya, tentu kita akan telusuri. Tapi kami sementara belum sampai sejauh itu. Ya, kami hanya melihat bahwa penegakan hukum itu mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah terkait dengan 183 dan 184 KUHP, yaitu memang layak dan cukup untuk ditingkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Seperti itu, Pak.